dan Nabi Muhammad sebagai makhluk. Dan itu tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Karena setiap Jumat kita diingatkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap Jumat, Pak, di khutbah kedua diingatkan oleh khatib kepada kita bahwasanya Allah itu memerintahkan dirinya untuk bersolawat kepada Nabi. Malaikat diperintahkan bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah dan malaikatnya bersolawat, maka kita yang beriman baru mengikuti perintah Allah, Shollu alaihi wassallimu taslima. Disitulah derajat solawat itu sangat tinggi dan luar biasa. Pertama, ada tauhid di dalamnya, karena menjadikan Allah Khalik dan Muhammad sebagai makhluk. Karena solawat Allah kepada Nabi adalah merahmati Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umat diberikan Allah wasilah bagaimana mengirim surat cinta kepada yang dikasihi, yakni melalui solawat Nabi. Maka siapapun yang cinta dengan solawat, maka dialah yang akan dikehendaki mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, yang nongkrong di bumi ini sekarang 8 miliar manusia. Bagaimana kalau mulai Adam sampai kiamat datang, di Yaumul Ba'ts, di saat semua dibangkitkan, bagaimana Nabi kenal dengan kita? Umatnya Nabi Adam mengeluh, wahai Nabi Adam, bantu kami kasihan, kami butuh naungan. Apa jawab Nabi Adam kepada umatnya? Maaf, anakku Habil dan Qabil saling membunuh. Doaku tidak mempan untuk anakku. Bagaimana aku bisa doakan kalian? Datang umatnya Nabi Nuh, bantu kami kasihan. Maaf, anakku kan durhaka, tidak mau dengarkan perintah Tuhan dan ayahnya. Dia mati tenggelam di lautan. Doaku tidak mempan untuk anakku. Bagaimana aku bisa bantu kalian? Umat Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, bantu kami. Maaf, bapakku pembuat berhala, lisanku pernah berbohong karenanya. Maka lisan ini sudah tidak suci, tidak bisa memberikan syafaat lagi, tidak bisa membantu kalian. Hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya yang diberikan Allah wewenang untuk memberikan syafaat, karena Nabi tidak pernah berdoa dan meminta azab bagi umat yang menyalahi syariat. Dia simpan doa itu untuk dikonversi menjadi syafaat. Tapi nanti Bapak dan Ibu, bagaimana caranya Nabi kenal dengan kita? Banyaknya manusia di saat itu, maka Nabi hanya mengidentifikasi melalui nurullah, melalui nur Muhammad yang terpancar di dalam dada. Maka di situ Nabi kenal Jibril, yang itu, yang itu, yang itu, yang ditunjuk oleh Nabi. Maka mereka lah yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Nabi dalam momentum Maulid Nabi hari ini menjadi asbab kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak itu sudah ada. Nabi hadir untuk menyempurnakan akhlak itu agar menjadi akhlakul karimah. Pernah santri bertanya kepada Kiai, Pak Kiai, apakah akhlak itu? Dijawab oleh Pak Kiai, akhlak itu karakter. Akhlak itu watak, sifat aslinya manusia. Maka Imam Ghazali, mujahid besar Islam, berkata, akhlak itu spontanitas dari manusia. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu lagi diam seperti ini, tidak ketahuan akhlaknya baik atau buruk, belum ditahu. Tapi ketika didadak dengan sesuatu yang menyenangkan, didadak dengan sesuatu yang lebih-lebih tidak menyenangkan, respon spontan kita menunjukkan siapa jati diri kita. Contoh, pulang sebentar naik motor, karena mungkin lantaran sudah ngantuk, dapat lubang yang keluar dari mulut seketika saat itu. Apa? Ketika terbentur lubang, astagfirullah
bukan rekayasa, Pak. Memang dirinya seperti itu. Tapi ketika dapat lubang, duduk anjing babi. Memang bukan begitu dirinya. Tidak bisa dipungkiri. Spontanitas manusia, itulah hakikat jati diri kita. Makanya alim ulama di Indonesia menegaskan, botol nilainya bergantung isinya. Kalaulah botol itu diisi air aqua, 10.000 cukup. Kalau botolnya diisi dengan madu, ratusan ribu. Kalau diisi dengan parfum, jutaan rupiah. Tapi kalau isi botol itu air comberan, air got, buang saja. Tidak ada nilai dan guna dalam kehidupan kita. Makanya Sayyidina Ali menegaskan, al-lisan mizanul insan. Lisan itu timbangan derajat manusia. Kalau seorang manusia berbicara terstruktur, rapi, kalimatnya sederhana, menyenangkan siapapun yang mendengarnya, maka itulah tinggi derajatnya seorang manusia. Tapi kapan keluar kalimatnya tidak tertata, bahasa kotor selalu mendampingi setiap perkataannya, maka juga sudah menunjukkan siapa dirinya. Al-lisan mizanul insan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kalau mau berbicara nyata kemaslahatannya, sampaikan kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang mau disampaikan belum jelas apakah itu maslahat atau mudarat, qul khairan aw yasmut. Katakan yang baik atau kita diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan Maulid sebagaimana disampaikan oleh ketua laporan tadi disinggung, kita ini tempatnya khilaf dan dosa. Al-insan makani khata'an wa nisyan. Pak, Bu, tadi pagi sudah sarapan betul? Berapa sendok yang masuk di mulut? Ada yang ingat? Berapa teguk yang kita minum tadi pagi? Nah, ingat ya? Kalau begitu yang tadi malam, apalagi Pak Ustaz? Nah, ini manusia. Biar ini cum laude waktu kuliah, ranking 1 waktu sekolah. Mohon maaf, terbatas otak kita. Tidak pernah bisa mengingat segala-galanya. Itulah sebab kita perlu adakan peringatan untuk diingatkan kembali tentang siapa pribadi Nabi kita dan teladan apa yang telah ditinggalkannya untuk kita pakai dalam keseharian kehidupan kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan Senin 12 Rabiul Awal. Ternyata kalau lihat terjemahnya Barzanji yang dibaca oleh Pak Ustadz Masruhi, Imam Masjid Raya, Imam Masjid Polres, ternyata Nabi juga meninggalnya Senin 12 Rabiul Awal. Berpikir kita, kok begitu Pak Ustadz? Apa kebetulan? Bukan. Itu bukan kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan buat Allah yang Maha Kuasa. Itu rahmat untuk umat Muhammad supaya kita mudah untuk mengingat. Ternyata Senin 12 Rabiul Awal bicara tentang kehidupan dan kematian. Bahkan digali lebih dalam riwayat-riwayat yang ada. Ternyata Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu, yang namanya hidup, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bid'ah itu karena tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat. Sebentar dulu Mas Bro, sabar guys, dengar dulu jawabannya, jangan langsung memvonis. Nabi itu ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa kami diperintahkan untuk puasa sunnah hari Senin? Apa jawab Nabi? Karena itu hari kelahiranku. Loh, itu perintah maulid, Pak. Apa maulid? Kelahiran. Itu hari kelahiranku. Tiap minggu cinta Nabi dengan puasa sunnah hari Senin, maka tiap tahun jatuh 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Seperti itu yang ada. Nah, mungkin alim ulama kita di Indonesia ini salah. Bapak Ibu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku diutus di dunia untuk menjadi rahmat semesta alam.
yang melaksanakan itu dengan paripurna. Kita bangsa Indonesia. Coba tengok di bawah-bawah ini. Cina ada, Arab ada, Jawa ada, Bugis ada, Buton ada. Betul. Beda kelurahan, beda logat. Bahkan juga bisa jadi beda bahasa. Tapi hidup akur, rukun. Makanya sepanjang tahun beberapa yang lalu, Kementerian Agama memperbaiki cara pandang dalam beragama. Maka disebutlah dengan moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena agama itu paten, mutlak, nggak bisa diotak-atik. Yang dimoderasi itu beragamanya, cara beragama. Sehingga muncul kembali rasa toleransi, tenggang rasa, saling menghargai, tanpa menghilangkan siapa jati diri kita. Jelas Bapak Ibu ya? Karena apa? Sebab momentum di akhir tahun kita sedang menghadapi politik yang bisa menggerus persaudaraan. Beberapa tahun yang lalu beda pilihan suami istri Pak. Yang satu pilih presiden A, yang satu pilih presiden B. Karena nggak bagus cocok suami istri, yang satu tidur menghadap tembok, yang satu tidur menghadap lemari. Sampai bercerai hanya gara-gara beda pandangan. Sekarang yang berbeda karena pilihan tadi bersatu dalam satu kabinet, siapa yang rugi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam politik tidak ada lawan sejati, tidak ada kawan abadi. Semua hanya tendensi kepentingan yang sesaat untuk di dunia ini. Maka jangan tertipu dengan itu. Siapapun boleh punya pilihan, hak asasi manusia, tapi jangan tercerai-berai karena berbeda pilihan. Karena berbeda itu sunatullah. Nabi sudah mengajarkan. Nabi hidup bermasyarakat saling merangkul. Tetangga Nabi banyak orang non-muslim. Selama tidak memerangi kita, itulah orang-orang yang patut dilindungi. Pak, Bu, apakah berbeda itu penting? Penting. Coba kalau yang hadir ini penceramah semua, siapa yang mendengarkan? Betul. Kalau semua ini kori, semua kayak Pak Ustadz Samadi tadi, siapa yang akan juga mendengarkan? Semua sudah diatur. Ada imam, ada makmum. Ada guru, ada murid. Ada suami, ada istri. Ada orang tua, ada anak. Ada siang, ada malam. Ada tua, ada muda. Ayo, kurang apa nih? Sebutkan terus ini. Sunatullah itu Pak, tidak bisa dihindar. Makanya alim ulama mengkaji. Mari kita uji malam ini supaya betul-betul kita memahami kalau Nabi itu sangat menjaga yang namanya ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Di Indonesia diajarkan semua karena rahmatan lil alamin benar-benar kita rasakan. Mohon izin Bapak Ibu, ada pertanyaan mohon dijawab. Nanti saya tunjuk baru menjawab. Berapa tambah berapa sama dengan 10? Tapi akan ada satu jawaban. Berapa tambah berapa sama dengan 10? 5 tambah 5. Pak Kiai. 9 tambah 1. Pak Ustadz. 7 tambah 3. MC. Berapa tambah berapa sama dengan 10? 2 tambah 8. Adron. 10 tambah 0. Ibu-ibu yang di belakang. 6 tambah 4. Ayo kita cek. Berbeda-beda kan jawabannya ya. 1 tambah 9. Betul. 2 tambah 8. Betul. 3 tambah 7. Betul. 4 tambah 6. Betul. 5 tambah 5. Betul. Ini yang perlu dikaji. Betul Pak Kiai. Apa soalnya? Berapa tambah berapa? Walaupun berbeda-beda jawaban, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, maka berbeda itu tidak bertentangan. Tapi kalau disampaikan Pak Kiai tadi, kalau 15 kurang 5 bagaimana? Nah ini yang tidak sesuai dengan perintah. Perintahnya berapa tambah berapa, bukan berapa kurang berapa. Maka yang tidak sesuai dengan perintah itu bukan berbeda, tapi bertentangan dengan syariat.
Understand until here? Jelas ya? Iya, makanya alim ulama Bapak Ibu dikaji lagi. Ternyata jawaban kita semua tadi betul berbeda, tapi tersimpan persamaan di dalamnya. Maksudnya apa Ustaz? 1 tambah 9, 1 S, 9 S sama S-nya. 2 tambah 8, 2D, 8 juga D, sama D-nya. 3 tambah 7, 3T, 7T, sama T-nya. 4 tambah 6, 4E, 6 juga E, sama E-nya. Apalagi 5 tambah 5, jawabannya Pak Kandung tadi, sama L-nya. Loh, dalam perbedaan ada persamaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas Bapak Ibu ya? Silakan berbeda pilihan. Baliho sudah dipampang di mana-mana. Coblos salah satunya. Tapi ingat, berbeda bukan harus kita bertentangan. Perintah Quran jelas, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan dan kebajikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam kehidupan berumah tangga Nabi Muhammad itu istimewa. Baiti jannati. Rumah tangga laksana surga. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Romantika kehidupan Nabi itu terjaga. Mulai menikah sampai ajal memisah, tidak pernah berubah kasih dan sayang yang ada. Beda dengan rumah tangga kita, bukan yang di Paguyuban Jawa, yang di luar sana. Kalau masih pacaran, waduh, kesandung kaki pacar tak, bagaimana saya, mana yang sakit, dilus-dilus, luar biasa. Giliran sudah anak 3, dari gitar biola jadi gitar bass, mulai berubah. Mata musibah di mana, makanya jangan hati-hati. Bentak istrinya, padahal dia lupa. Itulah yang melahirkan anak keturunan kita. Bodinya istri rusak, ya perbuatan suami kan? Betul ya? Jangan pas giliran bodi masih biola, engkaulah satu-satunya. Giliran sudah berubah gitar bass, engkaulah salah satunya. Wah, bahaya kalau seperti itu. Jelas Bapak Ibu ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi rumah tangga Nabi itu istimewa. 1, Nabi dalam berumah tangga tidak pernah bermuka masam. Tidak sesuai sekalipun dengan istri, Nabi tidak bermuka masam. Karena apa? Nabi itu melaksanakan isi Quran. Aisyah menegaskan, karena khuluquhul Quran. Dalam Quran ada surat An-Naml, semut. Pak, semut itu Pak di atap, turun sampai di lantai. Kalau ketemu saudaranya, senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Betul? Betul. Kadang saya mikir, Pak, Bu, gak capek kah semut ini? Nah, masih jauh perjalanannya. Nah, kalau semut makhluk kecil mampu, kenapa manusia yang mulia khalifah di dunia kalah dengan semut itu? Maka Nabi memberikan contoh paripurna. Nabi pribadi yang pandai tersenyum kepada saudaranya. Nabi pun menegaskan, at-tabasamu sodakotu. Senyum pun itu bisa menjadi sedekah. Karena ketika senyum itu menyenangkan buat yang memandang, itu menjadi pahala yang luar biasa. Tapi dengan catatan, senyum itu harus tulus dari hati. Paling tidak, yang kiri 2 cm, yang kanan 2 cm. Ini senyum yang dari hati, Pak. Tapi kapan kelewat sedikit, Pak, ini tanda-tanda mau kena stroke. Gara-gara stres, gak lama stop, mati. Makanya senyumlah yang dari hati. Pak Ustadz, nah kalau pakai masker bagaimana? Apakah masih bisa ditahu kalau sedang tersenyum? Bisa. Kalau ditutup ini, saya tersenyum kelihatan, matanya mengecil. Belum pernah Ibu, kita lihat orang tersenyum matanya melotot. Karena kelihatan gestur itu, kalau betul dia sedang tersenyum. Maka, mulai hari ini, walaupun berbeda pilihan, jangan merusak ukhuwah paguyuban yang ada. Saling tersenyum kepada sesama saudara. Insya Allah. Bapak Ibu, kita ini di perantauan, hidup di negeri orang, jangan terpecah-pecah. Terus terang, jujur ini, masalah orang Jawa sebanyak ini anggota dewannya 1 saja tidak ada. Betul atau benar? Iya.
gampang sekali kayak buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan. Rugi Pak. Bapak mantan wali kota Palu Demonianse waktu pembukaan pesantren menyampaikan, kalau Bapak masih ingat, orang Jawa tidak boleh merasa asing di tanah Buton. Karena tahun 1300 lebih, orang Jawa bagian daripada Kesultanan Buton. Maka lucu kalau orang Jawa tinggal di sini merasa makhluk asing, kalau kita bagian daripada Kesultanan Buton itu sendiri. Maka bersatulah Bapak dan Ibu. Paling tidak ada satu kursi untuk orang Jawa yang bisa mewakili semua orang-orang yang ada. Insya Allah. Ngomong-ngomong siapa yang calon ini? Ada yang calon ini? Pak Madani. Insya Allah, siapapun yang calon jangan ragu. Ya, maju. Bapak Ibu, pernah juga para kiai memberikan contoh. Berbeda itu wajar. Ini jari ada 5. Kelingking paling imut. Jempol pendek dan gemuk. Telunjuk jago perintah. Tinggi besar dari tengah. Jari manis paling cantik karena ada cincin yang mengikatnya. 5 jari beda bentuk, beda fungsi. Kan kita ini ada yang ulama, ada yang tukang jual cendol, ada yang jualan bakso, ya, ada yang jadi guru, berbeda-beda Pak. Tapi ketika bersatu Pak, kuat ini Pak. Yang tidak percaya mari maju. Copot gigi Pak. Tapi ketika kepalan yang kuat semacam ini dibuka kelingkingnya, langsung lemah seketika. Artinya apa? Ternyata kelingking yang kecil ini ketika tidak bersatu dengan yang besar merusak segala sesuatunya. Apa pesan yang dimaksud? Jangan remehkan orang miskin Pak. Jangan remehkan yatim piatu. Karena kehadirannya, doanya menguatkan kita yang besar. Makanya itu kalau anggota dewan pinter Pak, kalau mereka mengeluarkan uang, niat serangan fajar, bodoh Pak. Bodoh. Ada yang tersinggung di sini. Tapi kalau dia keluarkan uang niatnya untuk sodako Pak, kan sama-sama keluar uang. Kalau dia niatnya keluarkan sodako lil fuqara wal masakin, yang dituju orang fakir miskin itu Pak, niat sodako umpama ini. Ini juga disampaikan oleh Gus Bahat. Niatnya sodako. Terus ketika sudah memberi sodako kepada fakir miskin tadi, langsung ditodong. Bapak Ibu, kami bawa bukan karena asbab politik saja, tapi kami bawa untuk sedekah. Karenanya tidak wajib memilih saya, tapi wajib mendoakan saya. Pak, Bu, mohon kita berdoa, saya aminkan. Waduh Pak, saya tidak minta berdoa. Baca Fatihah, Pak, Bu, saya yang aminkan. 1000 rumah didatangi, satu saja doa itu kabul, kelar. Betul? Kelar, satu kabul. Ida aroda syai'an ayyakula lahu kun. Itu cerdas namanya. Makanya ketika Gus Bahat ngomong gitu, saya langsung, Masya Allah, jauhnya itu jangkauan pikirannya Gus Bahat. Bisa seperti itu. Ngapain keluar uang untuk serangan fajar? Niatkan sodako. Tidak usah memilih, cukup doakan saja. Maka semua siapapun masih terkesan, bisa jadi kasih 200.000 tidak wajib pilih, hanya doakan saja. Fatihah. Tapi kapan kabul Pak? As-sodaqatu takfaul bala. Sedekah tolak bala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir Nabi Muhammad SAW panutan kita semua. Lidahnya itu hatinya, ucapannya itu perbuatannya, doanya berbanding lurus dengan usaha. Maka Nabi itu betul-betul konsisten. Bahkan kafir Quraisy yang benci dengan Nabi sampai memberikan gelar Al-Amin. Kalau kita Muslim yang memberikan gelar kepada Nabi kita, wajar. Inilah lawan Pak yang memberikan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Dulu di masa kini, buku 100 tokoh dunia, Michael Hart yang menulis, seorang misionaris non-muslim, dia simpan nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi Pak, di luar kita yang mengakui betapa hebatnya Nabi kita Muhammad SAW.
Itulah sebab Bapak Ibu, kalau orang lain menghargai Nabi, maka kita umatnya lebih mencintai. Kalau disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telinga normal, mata melihat, hati merasa, jangan diam. Langsung menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas Bapak Ibu? Karena riwayat jelas, disebut nama nabinya, tidak menjawab dengan sholawat, nanti pak dicap di sininya manusia paling ngedit sedunia. Iya, kalau bahasa butuhnya karumpi sedunia. Karena apa? Allah saja tadi tiap Jumat diingatkan, Allah sholawat kepada Nabi, malaikat sholawat kepada Nabi. Bapak Ibu siapa? Kok pelit sekali untuk bersolat kepada Nabi? Itulah sebab doa tidak akan dikabulkan, Pak, kalau tanpa ada sholawat di dalamnya. Itu yang dikatakan di Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kullu doa mahjubun. Setiap doa terhijab hatta yusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengirim sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.